Cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas dari jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 280 dan 634 950. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Trace 3, itu Big Data for E-commerce. Nah, di sini pertanyaan berbunyi yaitu pada salah satu aplikasi belanja online, salah satunya bisa memberikan saran barang yang bisa dibeli oleh pelanggan berdasarkan hasil pencarian, view detail barang, dan kecenderungan membeli barang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, bisa Anda jelaskan tentang analisis apa yang digunakan, dua tipe analisis apa yang digunakan, terus tiga, mode analisis apa yang dipilih, terus empat, data kolektor apa yang cocok, lima, teknik analisis apa yang dipakai, terus pola analisis apa yang cocok. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini teman-teman mungkin pernah berpikir ya, pernah iseng scroll barang aplikasi belanja online, terus tiba-tiba di beranda kalian muncul rekomendasi barang yang pas banget sama apa yang lagi kalian pengen. Padahal kalian cuma baru kepikiran nih atau baru sekedar nyari-nyari tipis kemarin. Nah, kok bisa tahu banget ya apakah aplikasi ini bisa dukun atau mata-matain kita? Nah, tenang aja, nggak ada sihir di sini. Semua itu murni kerja keras dari arsitektur canggih bernama Big Data Analytics dan Machine Learning. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas isi otak di balik sistem rekomendasi belanja online ini berdasarkan materi perkuliahan Big Data Technology. Nah, di sini saya akan menjawab tentang analisis apa yang sebentar saya izin share screen. Saya gitu. Nah, oke, udah tampil ya. Nah, sini jawab pertanyaan pertama yaitu analisis apa nih yang digunakan yaitu menatap masa depan dan aksi otomatis. Nah, di dalam tingkatan Big Data Analytics, sistem rekomendasi e-commerce ini memanfaatkan perpaduan yang sangat harmonis dari beberapa tahapan analitik. Yang pertama itu predictive analytics, yaitu what might happen. Inilah panggung utamanya dengan membaca data riwayat search barang yang kamu klik, view detail, dan riwayat transaksimu, sistem itu memprediksi barang apa sih yang kemungkinan besar bakal kamu beli berikutnya. Kemudian prescriptive analytics, what should be done. Ya, begitu model prediktif tahu apa yang kamu mau, analitik preskriptif langsung mengambil tindakan otomatis. Optimum decision. Caranya yaitu dengan langsung memunculkan produk tersebut di halaman beranda atau pop-up banner akunmu agar kamu langsung melakukan klik checkout. Kemudian ada descriptive analytics, what happened, sebagai fondasi dasar untuk merangkum data historis kelakuan belanja kamu sebelumnya. Jadi tercatat nih dari historis apa yang kita belanja pada sebelumnya. Gitu. Oke, saya next. Kemudian jawab lanjut tipe analisis yang digunakan yaitu saya menggabungkan angka dan makna. Nah, sistem rekomendasi ini tidak bisa pincang. Ia harus melihat dua sisi mata uang. Jadi, di sini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu mengolah data numerik yang masif seperti frekuensi kamu mau lihat detail produk, berapa kali view, jumlah barang yang dibeli, semuanya hingga nominal harga yang sesuai dengan isi dompetmu. Kemudian analisis kualitatif, yaitu mengolah kualitas data konstekstual yang non-numerik seperti kategori produk, misalnya elektronik, fashion, atau kata kunci teks yang kamu mau. Ketika kamu ketik di kolom search hingga deskripsi produk yang paling sering kamu cari. Oke, next. Kita ke pertanyaan ketiga. Nah, model analisis yang dipilih yaitu kecepatan kilat versus pengolahan berkala. Ada real time process stream processing. Nah, ketika kamu mengetik sesuatu atau mengklik sebuah produk, sistem recommender harus merespon dalam hitungan milidetik. Begitu kamu klik back, rekomendasi di bawahnya sudah berubah secara instan mengikuti interaksi terakhirmu. Kemudian ada yang namanya batch processing, digunakan di balik layar secara berkala. Misal di setiap tengah malam untuk melatih ulang seluruh algoritma machine learning. Perusahaan menggunakan miliar data, miliaran data ya, yang transaksi seluruh pengguna global agar rekomendasinya semakin akurat dari hari ke hari. Oke. Sorry teman-teman, lanjut.
ke pertanyaan keempat. Nah, ini ada data konektor yang cocok. Si jembatan data masif. Sini ada Apache Kafka, konektor Amazon, dan Kinesis. Nah, apa sih ini Apache Kafka, konektor, atau Amazon Kinesis? Nah, bayangkan itu ada jutaan orang yang klik barang secara bersamaan. Data aktivitas search, view detail, dan clickstream yang sangat padat ini membutuhkan data konektor berskala raksasa seperti Apache Kafka ini. Nah, untuk mengalirkan data real-time dari aplikasi front-end menuju sistem pemrosesan big data tanpa membuat aplikasi menjadi lag atau tumbang. Jadi dari itu masuk ke satu receiver untuk dikonekin. Jadi perlu pengkonek seperti Apache Kafka ini, data konektornya. Lanjut. Nah, yang kelima, teknik analisis yang dipakai. Itu otak di balik layarnya nih. Nah, untuk mengelompokkan kemiripan perilakumu, sistem memakai jurus machine learning. Yang pertama itu ada clustering models, unsupervised learning, yaitu menggunakan teknik kelompokan tanpa label untuk mendeteksi nih kesamaan karakteristik belanja antar pengguna. Sistem bakal mengelompokkan kamu ke dalam cluster pengguna yang punya selera mirip user-based clustering. Kemudian classification model atau supervised learning. Tadi unsupervised, ini supervised learning. Nah, itu memprediksi kecenderungan perilaku ke dalam kategori tertentu. Misalnya memprediksi apakah pengguna ini termasuk kategori pas beli, cuma cuci mata, atau pemburu diskon nih. Bisa di tracking nih guys. Lanjut, ada association role mining atau market basket analysis. Teknik statistik ini untuk menemukan pola hubungan tersembunyi antar barang. Contoh klasiknya, orang yang membeli smartphone biasanya 80% akan langsung mencari casing dan tempered glass. Terakhir ini ada pola analisis yang cocok. Ini menyusun kepingan puzzle kelakuan yang kamu lakukan untuk ketika menggunakan e-commerce ya. Collaborative filtering dan content based filtering. Nah, content based yaitu merekomendasikan barang yang mirip dengan sering kamu view detail sebelumnya. Dan ada kolaboratif, yaitu merekomendasikan barang berdasarkan selera orang lain yang punya histori pencarian yang mirip denganmu. Jadi kalau si A dan kamu punya riwayat belanja yang sama, apa yang dibeli si A tapi kamu belum beli akan disarankan ke akunmu. Nah, sekarang udah nggak kelihatan si misterius lagi nih, ya di balik kemudahan belanja kita. Ada arsitektur big data yang bekerja luar biasa cepat untuk memberikan pengalaman belanja yang personalized dan efisien. Jadi, gimana menurut teman-teman semua? Apakah fitur yang ini membantu kalian mencari barang atau malah bikin kantong muncus karena tergoda cekot terus? Jadi sekian saja dari saya. Itu penjelasan terkait trash pada hari ini. Semoga banyak yang membantu. Terima kasih. Izin Pak Sarwo Assalamualaikum dan Pak Denis Taji. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.